Ya, tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita janjikan sejak dari hari kemarin atau beberapa hari yang lalu, bahwa pada hari ini tadinya seyogianya kita akan jam 10 ya, tapi dikarenakan suatu dan lain hal kita geser waktunya ke jam 11. Saat ini hari ini adalah hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022. Kita akan ada dialog spesial, dialog interaktif bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Tasikmalaya. Masya Allah, tabarakallah. Mitra FM ya, ini orang-orang penting dan orang-orang yang luar biasa serta orang-orang yang sangat berjasa ya. Sangat berjasa, apalagi untuk Anda yang saat ini tengah berangkat haji, itu sangat berjasa banget. Kalau nggak dapat surat dari kantor imigrasi, mau bisa init haji, ya. Mitra FM, alhamdulillah di sini telah hadir ada Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP garis miring Tasikmalaya. Aduh, garis miring disebutkan, oke. Dan juga ada analis keimigrasian pertama Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP 1 ini mah. Oh ya, Non-TP Tasikmalaya juga ya, Ibu Tiara Falah Ramadhani dan juga Pak Raden Usman Domiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat? Alhamdulillah. Masya Allah. Stylenya Ardi mah begitu, Pak. Semangat gitu kan. Kalau orang Garut Pak Usman nih pasti dengerin Ardi kalau siaran kayak begitu, hampir setengah teriak-teriak. Aduh, alhamdulillah. Mitra sampai Pak Usman ini orang Garut ya. Orang Garut ya, lurus ya? Orang Garut. Lingih di mana, Pak? Lingih di Biru, Pak. Biru. Biru teh biru palah ya? Alpalah. Alpalah biru. Masya Allah, Mitra SPM luar biasa. Ada orang yang mantap sekali, orang Alpalah biru ini. Beliau ini adalah Kepala Subsi Teknologi Informasi Keimigrasian. Bicara tentang teknologi pasti nguprak wae dina payunun komputernya, Pak. Ya, Kirang langkung seperti itu. Urang dinten di server. Oh, di server. Biaya pengaduan lawan di walar gitu. Pak, ini kalau misalkan Pak Usman berangkat bolak-balik Garut Tasik tiap hari atau gimana? Seminggu 2 kali lah. Seminggu dua kali pulang ke Garut. Iya. Seminggu 2 kali. Biar nggak protes orang rumah ya. Iya betul. Kebetulan sambil apa? Ngajar juga di sini. Oh Sabtu Minggu iya, masih. Sabtu Minggunya beliau ini apa ya Pak? Dosen di Uniga? Enggak, ngaji anak-anak aja. Oh siap. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa ini Pak Raden Usman Domiri, banyak sekali aktivitasnya ya. Beliau ini orang hebat, beliau ini humble-nya minta ampun. Beliau ini juga orang penting ya, dan juga beliau tuh orang sibuk ya, tapi menyempatkan diri bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Pak Usman, mohon maaf kemarin Radio Rex FM gak hadir tuh waktu di acara itu. Oh siap. Ya. Saya tamada ini mah beneran. Ada tamu, kemudian juga Pak Haji Jaki kebetulan ada live Zoom meeting sama Pak Bupati pada saat itu, bertepatan banget. Pak Bupati apa gimana lah, pokoknya sama Pemda lah urusannya. Kebetulan saya cek, oh iya ternyata beliau lagi live Zoom di belakang sini di ruangan. Aduh, luar biasa ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tapi semua berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah. Lancar ya, alhamdulillah. Ibu Tiara Falah Ramadhani sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, semangat Bu ya. Semangat. Meskipun jauh dari Tasik datang ke Garut nih. Iya, pagi-pagi berangkat. Iya, pagi-pagi berangkat tadi jam berapa Bu? Di kurang lebih jam 8 berangkat. Jam 8 berangkat ya. Dan Ibu ini bertugas sebagai analis keimigrasian pertama. Ini maksudnya seperti apa nih Bu? Itu jabatan fungsional. Kalau di kantor imigrasi di bagian teknis, ada yang di seksi teknologi informasi, ada yang di seksi dokumen perjalanan yang pelayanan paspor, terus ada juga yang di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, yang bagian deportasi. Ngedeportasi ya. Ya, itu. Musir orang. Allahu Akbar. Wah, ini Ibu Tiara Falah Ramadhani hadir juga di sini. Sela-sela kesibukan beliau, orang analis pasti orang-orang yang sibuk ya, orang-orang yang serius, orang-orang yang sibuk. Tapi sama Ardi diajak seri halus siaran. Mariksaan berkas saya, Pak. Pemeriksaan berkas. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah ya. Oke, sebelum saya ke substansi dari akan kita kupas ini tentang tahapan-tahapan membuat paspor dan lain sebagainya, dan kita akan kupas tentang M-Paspor ini seperti apa dan bagaimana. Ini di sini tadi saya sempat menyebut Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP garis miring apa satu ini Pak? TPI. Oh, TPI kudu make titik kudu. Siap. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tasikmalaya. Kok ada nonnya sih Pak?
Karena di Tasik itu nggak ada tempat pemeriksaan imigrasi, Pak. Oh, TPI itu tempat pemeriksaan imigrasi. Ya. Oh, iya. Jadi non tempat pemeriksaan imigrasi. Ya, beda sama Bandung, Pak. Kalau Bandung kan ada Bandara Hussein, jadi dia kelas 1 TPI. Ya. Oh, lain hal kalau misalkan ternyata di Tasik tiba-tiba ada bandara gitu kan? Ya, ada bandara Kayak tapi Majalengka. internasional. Kayak Majalengka Ya, gitu. kayak Majalengka. Majalengka internasional. Internasional, Ya? ya. Oh, berarti di Majalengka ada kantor imigrasi ya? Dia wilayah Cirebon, Pak. Wilayah Cirebon. Jadi- Wilayah Cirebon. Ya, jadi- Kantornya di Cirebon. Iya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon membawahi Majalengka, Kuningan. Ya. Oh, iya, seperti itu. Kelas 1 Ya, kalau Cirebon kelas 1, Pak. karena ada tempat yang buat pemeriksaan imigrasi ini. Bukan karena ada tempat pemeriksaan imigrasi juga, tapi karena sudah luasnya wilayah, kemudian karena kebutuhan tentang hal ihwal keimigrasiannya lebih banyak. Iya. Oh, kebutuhan ihwal keimigrasian jauh lebih banyak. Kalau Tasikmalaya sendiri itu membawahi daerah mana saja? 6 daerah, Pak. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, Serang Ciamis, Pak. Oh, 6 wilayah tersebut. Oke. Di Pangandaran kan ada bandar udara juga, tapi bukan internasional ya. Bukan. Perintis itu, Pak. Oh, itu perintis. Iya, itu masuknya perintis. Oke. Kemudian juga, nah kan Pangandaran banyak orang asing juga keluar masuk. Nah, itu gimana tuh? Ada pasti pelaporan keimigrasian? Ya ada. Jadi Pasti. setiap hotel itu wajib melaporkan keberadaan orang asing yang menginap atau dia stay di hotel atau rumah penduduk atau penginapan di sekitar sana. Tiap hotel. Iya. Pak, pelaporan tiap hotel wajib melaporkan tiap orang asing yang masuk ke tempat mereka. Itu sebetulnya substansinya untuk apa sih? Untuk ini, Pak, apabila orang asing itu kan orang asing yang kesini itu harus menguntungkan ya, Pak. Oh iya. Ngedek naon ka ditunggu-tunggukan. Kalau dia misalnya merugikan orang sekitar atau dicurigai akan melakukan sesuatu yang Tidak benar, ya? tidak sesuai dengan norma yang kita anut, Oke. bisa kita laporkan ke kita gitu. Oh, gitu. Depor aja ya. Nah, depor dulu nanti kita panggil dulu ke kantor imigrasi. Oke. Kalau penasaran kini. Pak, kemarin Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, itu nggak bisa masuk tuh. Kantor imigrasi itu orang Singapura, keimigrasian Singapura. Ya. Itu sebetulnya pas mungkin karena Pak Usman dan juga Ibu Tiara ini orang imigrasi, paham dong. Itu sebetulnya gimana sih sebetulnya? Apa memang itu kebijakan dari negara tersebut atau harusnya ada campur tangan juga dari keimigrasian yang mengeluarkan Ustadz Abdul Somad dari Indonesia misalkan begitu masuk gitu ya? Ada keluar masuk kayak begitu gimana? Oh, ya. Koordinasi lah mungkin apa gimana gitu? Jadi kalau gitu kebijakan negara masing-masing biasanya, Pak. Oh. Jadi kalau kita misalnya saya juga bisa aja ditolak sana meskipun saya Bukan siapa-siapa misalnya. Iya, bukan siapa-siapa. Oke. Karena di sana tercatat misalnya ada di daftar cekal atau orang yang dicurigai. Nanti biasanya Singapura itu ngeluarinnya immigration reason, udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Gitu. Kenapa saya ini nggak? Mereka langsung aja tulis immigration reason, udah. Oh, Gitu. tanpa kita tahu kunaon sih? Enggak. Iya. Begitu juga kita, Pak, kalau kita nolak orang lain bisa juga seperti gitu. Begitu. Gak butuh mereka dijelasin sama Nggak butuh, udah. Misalnya dia udah mendarat di Soekarno Hatta, oh ini orang mencurigakan, terus merah dan lain sebagainya, atau dia mempunyai penyakit menular, kita curigai. COVID kayak ya, makanya. ya udah kita tolak, balikin lagi sama maskapainya. Oke. Pak, imigrasi itu yang di apa namanya itu ada counter ya. Ya. Ketika kita mau keluar dari bandar atau masuk ke bandar itu ada yang duduk berdiri di sini jarak 1 meter ke depan, terus orang ngasih gitu ya, paspor. Itu ya, berarti itu orang-orang bapak, orang-orang ibu di situ ya. Iya, betul. Orang-orang imigrasi. Oh, oke. Gararaga, Pak. Kayak ini yang berdua di sini nih luar biasa gagah-gagah nih. Keren ya. Oke, baik Mitra SFM. Sudahlah. Apa namanya? Kepenasaran saya terhadap informasi-informasi itu sudah disampaikan. Karena itu adalah hal yang sangat yang sangat
mendasar sekali, sangat mendasar sekali, dan itu juga mungkin bisa dikategorikan orang awam. Non sih kudu kitu, non sih kudu kieu gitu kan. Nah itulah sudah saya sampaikan sebagian diantaranya seperti itu ya. Baik, berbicara tentang M-Paspor, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa Mitra SPM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. M-Paspor sekarang sudah available on Play Store, di App Store ada juga. Ada juga. Di App Store juga sudah ada ya. Dan banyak sekali mungkin kemudahan-kemudahan di sini tentang M-Paspor ini. M-Paspor itu adalah aplikasi, betul ya? Betul. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Aplikasi M-Paspor lebih cepat dan lebih mudah. Kita akan kupas seperti apa dan bagaimana. Baik, bagaimana tahapan-tahapan membuat paspor sebelum saya masuk ke M-Paspornya ini? Silakan, Bu Fala atau mungkin Pak Usman. Sebenarnya kalau misalnya untuk pembuatan paspor itu di kantor imigrasinya pasti akan menanyakan paspor ini kebutuhannya untuk pembuatannya mau kemana gitu. Jadi harus dipastikan dari awal bikin paspor ini tujuannya untuk apa gitu. Karena di M-Paspor pun akan ditanyakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya memang untuk umroh, tolong sebaiknya disiapkan dulu persyaratan-persyaratan untuk pembuatan paspor untuk umrohnya. Kan kalau untuk bikin paspor ada kayak KTP gitu ya, KK dan lain-lain gitu ya. Nah itu semuanya disiapkan dulu, kemudian kalau udah lengkap, baru daftar dari M-Paspor aplikasinya. Setelah daftar dari M-Paspor, kayak pesan tiket kereta harus langsung dibayarkan karena ada kode billingnya yang terbatas hanya 2 jam aja. Setelah itu, setelah dibayarkan, dokumen udah lengkap, tinggal datang ke kantor imigrasi, bawa dokumen yang asli, nanti foto wawancara, paspornya selesainya 5 hari kerja setelah foto wawancara itu selesai. Bu, gitu. kalau misalkan pembuatan paspor begitu teh kan berarti ada durasi waktu sekian hari menurut selesai. Apakah hal tersebut disampaikan kepada yang si pembuat paspor agar misalkan datang jauh lebih awal, jangan sampai mendadak seperti itu, bagaimana? Ya, kalau untuk pembuatan paspor memang ada jeda waktunya Pak, seperti yang tadi saya sebutkan 5 hari kerja itu ya untuk dari setelah dia foto wawancara dan berkasnya dinyatakan lengkap gitu, baru paspornya selesai dan bisa diambil. Kalau misalnya pun orang tersebut datang langsung ke kami itu nggak apa-apa sebenarnya, cuma memang tetap harus didaftarkan dari aplikasi M-Paspor tadi gitu, karena memang sekarang ini kita sudah buka kuota antriannya sangat banyak gitu, jadi pasti orang-orang pasti bisa daftar lewat M-Paspor gitu, pasti kebagian kuota istilahnya gitu. Jadi daftar sendiri gitu kan ya? Iya betul. Kalau misalkan datang ke sana kadang-kala kalau nggak kebagian antrean, kayak macam dulu waktu saya mau main gitu kan, ya mainlah ceritanya gaya ke luar negeri. saya ke Tasik gitu kan, ke Tasik terus sempat juga saya ke imigrasi Bandung tapinya. Bahkan saya ada dapat visa dan lain sebagainya, tanda tangan dan lain sebagainya, saya dipoto di situ di kantor imigrasi Bandung. Berarti itu gimana? Tasik, Bandung, apa gimana ya? Padahal saya orang Garut gitu, KTP-nya KTP Garut. Oke, sebenarnya kalau pembuatan paspor bisa di mana saja. Oh itu. Ya, bisa di mana saja, nggak harus sesuai. Tadi kan disebutkan sama Pak Usman sebelumnya, kantor imigrasi Tasik membawahi 6 daerah. Ya, tidak selalu 6 daerah tersebut yang membuat paspor di imigrasi walaupun Tasik. kita domisili di Garut, bikin nggak mesti begitu juga nggak ya? mesti begitu, boleh di mana aja. Siap. Yang penting terdaftar di M-Paspor tadi. Yang penting terdaftar di M-Paspor. Iya. Oh luar biasa, mantap Mitra SPM ya. Siapa yang mau bikin paspor? Ayo segera bergerak ya. Sekarang udah lebih mudah. Jadi di Garut teh heula enak mah buka ta aplikasi M-Paspor begitu mungkin ya. Bahasa simpelnya begitu kan? Oh, datang kampung Hormat yang iring berkas heula kan itu di eta ayeuna mah di fotonya lira, KTP, KK, akte lahir, rekomendasi fotonya lira, terus kayak jadwal, misalnya milih hari Senin, klik hari Senin, langsung pas itu keluar kode billing, bayar, terus bayar kayak aya surat panggilan dina email urang. Mangga ada dongkap ke kantor imigrasi dinten ieu cana ki. Oh, gitu. Selesai, dan itu lebih mudah, lebih mudah, lebih ekonomis gitu kan ya. Lebih mudah, lebih ekonomis dan lebih pasti. Iya betul. Gitu kan. Kalau dulu saya ingat tuh. Siapa ya? Tetangga apa ya? Kang cenah jauh-jauh cenah ka Tasik teu meunang antrian, cenah kudu balik deui, datang cenah isuk kudu ka ditu deui, isuk teh cenah teu meunang antrian di geus tong loba kukulut. Jalani aja prosesnya mau gimana pun juga dulu begitu gitu kan. Iya. Sebelum ada ini. Betul. Oke, bicara tentang M-Paspor ini kapan keluarnya? Kebetulan baru diluncurkannya kemarin di bulan Januari pas lagi Hari Bakti Imigrasi.
Berarti tahun diluncurkannya tahun ini bulan Januari ya. Iya. Wah, Mitra FM Anda mah sudah rarenak atau sekarang mau udah tinggal gampang di rumah ya. Tunggu gitu. Enggak kayak saya dulu mesti ngantri dulu, lama dulu, balik heula, bolak-balik. Tapi semuanya lancar. Cuman sekarang aduh, istri juga sudah pesan, "Papa nanti kalau talk show sama imigrasi tuh urusin perpanjang paspor." Sanes perpanjang, Pak. Apa? Perpanjang waktu karet gitu. Diganti, penggantian istilahnya. Penggantian. Tapi masih pada kosong dalamnya. Ya Nggak apa-apa. Yang penting jangan rusak, jangan sampai hilang. Oh, jadi diganti teh? Diganti Bukunya nanti ada. bukunya paspor diganti. baru. Oh, bukunya diganti? Iya. Tapi kan di situ ada ininya dong, ada apa? Ada yang gaya-gaya gitu loh. Wah, ini habis dari Korea, habis dari Thailand. Oh, kan di canak deh. Oh, masih tetap ada ya? Jadi paspor laminan di canak, kayak di pasien pasporan enggak. Kadang-kadang begini, ingat saya waktu sama tour guide ya, sama tour guide-nya. "Pak, mau lihat paspor saya?" "Emang kenapa, mau apa?" "Nih, cara lihat. Wah, Amerika, Jerman." Wah, banyak. Akhirnya oh iya ya, ini yang jadi nilai jualnya. Iya, Itu Pak nilai jual saya sebagai tour guide itu nilai jualnya. Ketika saya ada di situ, ada habis dari Korea Selatan, Korea Utara, kemudian dari Jerman dan lain sebagainya, itu nilai jual saya. Di satu sisi saya sebagai tour guide berarti saya terpercaya. Betul. Tapi kalau misalkan paspornya masih bolong-bolong kosong-kosong, nah itu tanda kutip Pak. Oh iya, sedikit. Oh iya ya. Oh, Ami berarti punya kita 1, 2, 3 adalah 5 negara adalah. Sada gaya setik. Jadi nanti pas penggantian paspor diambil lagi paspor lamanya sama yang punyanya, dikasih Emang paspor itu baru. memang aturan seperti itu? Enggak misalkan dilanjutin yang masih kosong gitu, buku Enggak. yang masih kosong? Nah, harus diganti atau Harus diganti. itu. Dan itu berbayar lagi. Berbayar lagi. Berbayar lagi. Ada 350.000. Ada istilah angus nggak? Tidak ada. Tidak ada. Paspor tuh nggak ada istilah angus. Sebenarnya bukan hangus sih, kayak habis masa berlaku aja. Habis masa berlaku, bukan hangus berarti ya. Tuh. Kalau hangus tuh kan kembali dari awal bikin lagi gitu kan ya. Enggak. Jadi kalau yang penggantian itu cukup bawa KTP elektronik. Siap. Nanti kita Niknya kan sekarang 1 nik Pak nih. Oh. Iya, jadi udah kita masukin nik data yang Itu dulu keluar semua. Oke. Termasuk itu Mitra FM ketika Anda mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin Anda melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, paspor itu adalah nyawa. Ya, nyawa. Ya kan? Iya, betul. Pembimbing tuh bilangnya begitu. Awas tuh, paspor itu nyawa. Pokoknya mah cul naon, paspor mah temenang hilang. Harus Seperti dibawa itu. terus. Iya, paspor itu adalah nyawa. Makanya hati-hati. Bener-bener Pak, waktu saya berangkat umroh juga, wah sampai ke kumaha gitu ya. Kewek asli. Berangkat ke luar negeri pun sama gitu kan. Waktu itu ke beberapa negara lah pernah gitu kan. Wah, luar biasa. Oh iya bener ternyata paspor. Iya, paspor itu emang nyawa gitu. Pas ayeuna mah di Indonesia, duka di mana nyimpen? Kan ya insyaallah. Urusan Kapolda itu mah. Oke, apa saja fitur aplikasi dari M-Paspor? Ya, kalau untuk dari aplikasi M-Paspor ini ada sedikit perbedaan dari aplikasi yang sebelumnya. Jadi aplikasi yang dulu tuh namanya Apapo, aplikasi layanan paspor online namanya gitu ya. Cuma sekarang sudah tidak tersedia di Play Store atau App Store ya, karena sudah diganti dengan M-Paspor. Nah, di M-Paspor ini dokumen-dokumen yang akan dibawa nanti ke kantor imigrasi terlebih dahulu di-upload atau difoto dari aplikasinya. Kemudian kuotanya pun dibukanya langsung banyak per bulan di akhir bulan untuk sebulan berikutnya gitu. Jadi per harinya udah banyak banget yang dibukanya. Kemudian pembayaran paspornya juga di awal gitu. Kalau kayak di aplikasi yang sebelumnya dia pembayaran paspor terakhir. Siap. Kemudian kelebihannya sih dibandingkan yang paspor sebelumnya bisa reschedule. Reschedule. Ya, kalau misalnya tidak bisa hadir, H-1 dari tanggal kedatangan itu maksimal bisa reschedule. Tapi Bu, aturan-aturan itu ada semua di aplikasi tersebut kan? Ya, nanti ada tombol petunjuk. untuk ubah jadwalnya. Lanjut lagi, masih ada informasinya? Oke. Itu sih paling gitu ya? Untuk yang selebihnya sih sama, dan mungkin data yang diisinya itu lebih detail dibandingkan dengan aplikasi yang sebelumnya. Siap. Gitu. Ini di awal sebelum datang ke kantor imigrasi, aplikasi M-Paspor hanya untuk paspor baru atau penggantian paspor, perpanjangan paspor. Memang ada hal-hal yang lain selain dari dua sub tersebut, baru dan pergantian paspor? Ya, bagi yang paspornya rusak atau yang hilang,
itu belum bisa daftar dari aplikasi M-Paspor. Jadi yang paspornya rusak atau hilang itu bisa datang ke kantor imigrasi untuk dicek semua dokumen aslinya. Rusak atau hilang? Betul. Oke. Nanti kita cek semua dokumen aslinya dan surat keterangan hilang kepolisiannya juga sudah dibawa. Terus kalau memang dia untuk umroh, dilampirkan juga surat rekomendasi dari travel umrohnya dan surat rekomendasi dari instansi terkait ya, terkait dengan keberangkatannya ke luar negeri. Nanti kita cek, lalu kita jadwalkan untuk BAP, paspor hilang atau rusaknya. Itu di BAP ya. BAP dulu. Nanti kalau udah dapat jadwalnya di BAP dulu, bisa jadi dapat di hari itu atau misalkan di hari tersebut jadwal BAP-nya sudah penuh, berarti kita jadwalkan di hari yang lain. Ya, gitu. Oke, Bu Falah. Ya. Paspor baru, pergantian paspor rusak, paspor hilang. Kalau paspornya penuh, ya itu termasuk masuknya ke mana? Pergantian. Ya. Oh iya ya, kalau paspor penuh penggantian, kalau paspor terpenuh tapi penggantian kan yang lain juga ya, kalau udah habis masa berlaku. Aduh, takut saya lupa. Kalau imigrasi sama bea cukai? Beda, Pak. Beda ya? Jadi gini, Pak, kalau imigrasi lalu lintas orang kita yang atur, kalau bea cukai lalu lintas barang. Bea cukai lalu lintas barang. Iya. Kalau imigrasi lalu orang. lintas orang. Oh, iya. Itu yang diusir-usir sama orang bea cukai itu karena ada barang yang disinyalir tanda kutip gitu kan? Betul. Tapi tetap koordinasi dengan imigrasi. Jadi seakan-akan satu tubuh ya. Kalau di luar negeri ada namanya CIQ, Pak. Kalau di Singapura itu ada CIQ. Apa tuh? CIQ. Jadi apa tuh? Jadi custom, bea cukai, kemudian imigrasi, kemudian satu lagi kuarantin, yang pertanian itu ya. Jadinya tuh kalau di Singapura, kalau di Indonesia bisa-bisa ada imigrasi, cukai, ya bea cukai sama karantina. Oh itu terpisah. Pak idealnya memang harus satu? Harusnya mah ya satu kayak. Biar satu komando gitu. Betul, biar satu komando. Oke. Ya seperti itu Mitra CPM. Nah clear sekarang. Pasti banyak orang bertanya-tanya ini cukai jeung imigrasi itu saruan tuh sih. Ternyata beda di Indonesia tuh ya. Oke. Lanjut lagi, apakah bisa mendaftarkan orang lain dari satu akun? Dan yang dimaksud satu akun ini seperti apa? Silakan. Ya, dari satu akun, jadi dari aplikasi M-Paspor itu kan pertama kali harus membuat akun terlebih dahulu. Siap. Ya, setelah membuat akun nanti cek ke emailnya, ada kode verifikasi. Setelah diverifikasi nanti baru aktif akunnya, jadi baru bisa untuk mendaftarkan. Nah, mendaftarkannya itu tidak hanya untuk satu orang, bisa lebih dari untuk satu orang. Kemudian nanti kalau sudah mendaftarkan orang lain tersebut, nah saat orang tersebut datang ke kantor imigrasi harus membawa semacam surat pengantar ke Kanim yang didapat dari aplikasinya bahwa pendaftarannya ini sudah terbayar gitu. Jadi dia tinggal bawa surat pengantarnya itu bersama dengan dokumen asli yang diperlukan saat pembuatan paspor. Gitu. Jadi satu akun itu misalnya pas keluarga, akunnya ya udah sama misal ayahnya aja udah buat daftarin istrinya, gitu, ya, anaknya, ibunya misalnya. Tapi jangan istri orang. Pak Usman, Allahu Akbar. Ya seperti itu. Oh gitu rupanya ya. Oke siap. Lanjut lagi nih. Apa saja yang harus disiapkan untuk upload dokumen di M-Paspor? Ya, untuk yang dewasa dulu ya, yang siap. pertama karena ada perbedaan antara persyaratan yang dewasa sama yang anak-anak. Oke, siap. Ya, kalau untuk yang dewasa, yang jelas KTP-nya nanti difoto dari aplikasinya. Kemudian kalau orang tersebut sudah punya paspor, nanti paspor lamanya juga difoto atau diupload. Kemudian nanti kartu keluarga, akta lahir. Nah ini kalau nggak punya akta lahir nih kadang-kadang kan kalau misalnya yang sudah lansia gitu kan nggak punya akta lahir bisa diganti pakai ijazah atau akta nikah atau surat baptis gitu. Oke. Kemudian untuk yang anak-anak di bawah 17 tahun yang belum punya KTP itu persyaratannya yang nanti dilampirkan di aplikasinya itu KTP ayah dan ibunya. Kemudian yang kedua itu kartu keluarga, yang ketiga akta lahir anak, yang keempat akta nikah orang tua, yang kelima paspor orang tua jika orang tuanya sudah punya paspor gitu. Oh seperti itu, mantap pintar sekali. Masih banyak yang salah juga Pak. Gimana tuh? Foto KTP
Dia foto sendiri. Oh. Atau keluarganya di foto. Kayak begitu Pak. Ya. Aduh, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti. Jadi foto itu foto KTP-nya yang dipoto. Iya. Waktu itu juga pernah yang daftar Biang Lapagi, malah dia selfie. Pak bukan selfie, saya bilang foto KTP-nya kartu tanda pengenal. Betul itu, foto kartu keluarganya. Kadir. Iya mah ya, Allahu Akbar. Pak, ini ada yang nanya nih, Pak. Sebentar sini nih. Ini barusan sebentar. Kang cenah ulah bisi poho. Siap. Oh, bukan kita. Balik lagi ke sini. Siap. Oke. Baik, tadi kan sudah disampaikan nih apa saja yang disiapkan untuk upload dokumen di M-Paspor ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Falah bahwa ya KTP dan lain sebagainya sudah disampaikan, kartu keluarga pun sama. Kemudian ini pembayaran paspornya bagaimana? Ini penting ini, pembayaran paspornya bagaimana? Iya, tambahan tadi ada satu yang kelewat. Siap. Dari yang persyaratan harus ada surat rekomendasi dari instansi terkait. Ya, itu juga sangat penting, soalnya itu harus dilampirkan dulu sebelum dia daftar. Bentar. Ini rekomendasi dari instansi terkait. Kalau misalkan dia tidak bekerja pada instansi tertentu? Misalkan ini yang biasanya pakai surat rekomendasi itu adalah yang mau umroh. Ada surat rekomendasi dari travel sama dari Kemenag. Untuk yang mau bekerja ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Siap. Kalau misalkan yang jalan-jalan kayak macam saya kan jalan-jalan ke luar negeri, mau ke sana ke Avicenna apa kemana lah. Iya. Itu gimana tuh? Enggak sih, enggak diminta kalau itu. Dari aplikasinya pun paling kayak KTP, kartu keluarga gitu, akta lahir gitu. Paling nanti pas lagi wawancara mungkin ada pertanyaan misalnya, sekarang dia lagi kuliah misalnya gitu. Ada KTM ya berarti. Ada ya di fotokopi ya kayak gitu aja paling. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau untuk wisata mah gitu ya, enggak itu mah ya. Berarti itu setiap kita mau berangkat ke luar negeri itu selalu ditanya, ini tujuannya mau kemana, mau ngapain gitu kan. Oke. Bukan mau kepo ya, tapi memang itu sudah prosedur. Ibu ini kepo. Filter juga Pak. Filter. Karena banyak misalnya dia tujuannya wisata, ternyata di sananya kerja misalnya, atau umroh. Oke. Padahal tidak terdaftar di Kemenag, dia cuma ikut-ikutan, padahal di sananya kabur misalnya dari umroh. Jika mendapati hal itu kan pasti sering terjadi kan, atau mungkin pernah terjadi. Jika mendapati hal-hal seperti itu bagaimana itu? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dari pihak imigrasi? Maka upaya tadi kita memfilter benar-benar. Harus terdaftar di Kemenag, harus punya terdaftar di travel, ya. Jadi benar-benar yang bertanggung jawab Kemenag, bertanggung jawab, kita bertanggung jawab. Kemudian nanti juga kan terdaftar di Kementerian Luar Negeri nih Pak. Ya, orang ini kan kalau orang Indonesia ke sana ya pasti ada manifestnya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Siap. Nah, seperti itu ya. Ini nih ada yang tanya nih. Memperpanjang dipanjangan sih karet cenah. Mengganti paspor yang sudah 2 tahun belum diperpanjang masa berlakunya, kumaha tah persyaratanana? Hatur nuhun. Dari Biangla 3323. Siap. Untuk yang perpanjangan disebutnya mungkin ya bagi masyarakat mah cuma enggak apa-apa ya. Yang dimaksud adalah penggantian. Untuk yang penggantian paspor lamanya pasti harus dibawa, itu wajib banget. Wajib banget ya. Walaupun masa berlakunya sudah lewat dari tahun yang sekarang. Setahun 2 tahun gitu kan? Setahun 2 tahun yang lalu. Mungkin kadang-kadang orang menganggapnya ini udah lewat jadi saya bikin paspor baru lagi. Itu. Iya, enggak gitu konsepnya. Beda sama mungkin kalau kayak SIM atau STNK gitu, itu harus selalu diperpanjang masa berlakunya. Kalaupun dia enggak pakai motor atau pakai mobil, ya kalau dia udah punya SIM ya harus diperpanjang gitu ya. Nah, kalau misalnya paspor enggak. Jadi ketika dia memang enggak berangkat ke luar negeri, ya nggak usah diperpanjang. Nggak diperpanjang pun nggak masalah. Bukan berarti kalau dia udah lewat dari masa berlaku kemudian dia harus bikin awal lagi paspor baru gitu. Nggak seperti itu. Jadi tetap masuknya ke penggantian paspor lamanya dibawa, KTP-nya dibawa kalau untuk wisata. Kalau misalnya untuk yang anak tadi KTP orang tuanya juga buku nikah orang tuanya dibawa juga gitu. Kalau misalnya untuk yang umroh tambah dengan surat rekomendasi dan segala macamnya. Sama daftar M-Paspor juga. Gitu. Bisa daftar M-Paspor ya? Iya, Oke. bisa. Oke, nah sekarang coba kita simpelnya aja nih ya sebelum saya masuk ke pembayaran
Tadi pembayaran paspor sudah terjawab belum? Pembayaran paspor nanti dari setelah milih tanggal, seperti pilih kursi di kereta gitu ya, pilih kursi, udah gitu muncul kode booking. Bukan kode booking ya, kode billing. Kode billing itu harus segera dibayarkan dalam waktu 2 jam. Kalau tidak dibayarkan dalam waktu 2 jam otomatis batal, jadi harus ngulang lagi dari awal. Untuk pembayarannya itu bisa ke bank negara, kayak contohnya itu kalau untuk yang pembayaran mobile banking bisa Mandiri atau BNI atau BSI. Kalau untuk yang e-commerce bisa lewat Tokopedia atau Bukalapak. Iya, kalau untuk bayar tunai bisa ke teller bank, bisa juga ke kantor pos terdekat, betul, bisa ke Indomaret juga untuk penerimaan negara masuknya. Oke. Bu, masyarakat awam nih. Ketika kayak macam saya misalkan sudah punya paspor, tapi memang sudah nggak diperpanjang lagi maksudnya belum di perpanjangan waktunya lagi gitu kan. Tadi harus diganti kata Pak Usman. Pasti nanti kalau misalnya ada perpanjangan lagi berarti diganti gitu kan. Ini kan sudah lebih simpel nih dengan adanya aplikasi M-Paspor ini. Itu cara yang paling mudah bagi mereka yang seperti pertanyaan tadi, gimana cara untuk bisa perpanjangan tersebut? Apakah ada pas begitu buka itu agak sedikit mesti ini kayak gimana tuh? Apa simpel aja atau ikutin aja gitu yang ada di aplikasi tersebut? Betul ya, diikutin aja Pak, karena di situ memang ada beberapa yang harus diisi datanya, kayak sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan ngajuinnya jangan baru tapi penggantian ada. Penggantian. Jadi nanti dari awal udah kayak tanya jawab sebenarnya. Tolong di foto KTP-nya, di situ ada instruksi di foto KTP-nya. Foto KTP bukan foto selfie ya? Iya, foto KTP-nya betul. Siap. Setelah itu diisi nama lengkapnya, NIK-nya sama tempat tanggal lahirnya. Kemudian ditanyakan di situ di aplikasinya, sudah punya paspor belum? Ada yang pilihannya sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah kan berarti termasuk ke perpanjangan atau penggantian tadi ya. Berarti nanti ada masuk ke sini. Iya, jadi udah beda jalur itunya. Tanya lagi. Iya, kolom-kolomnya udah beda lagi. Begitu, diikutin aja. Ikutin aja terus. Sampai endingnya nanti setelah semua datanya ke simpan, udah upload semuanya atau ke foto semuanya, tinggal pilih tanggal kedatangannya mau yang kapan. Kedatangan ke Tasik itu. Iya, ke kantor imigrasinya gitu. Jadi kalau misalnya belum yakin, lihat jadwal, masih mikir-mikir, itu kalau back klik tombol kembali pun itu udah kesimpan jadi draft. Bisa dilanjutkan kapan aja. Pak Usman, kalau misalkan kayak macam saya udah proses nih, saya udah buka aplikasi seperti yang barusan Bu Falah sampaikan, udah selesai nih. Apakah saya bisa milih datang kantornya? Saya mau sabari ke Bandung, sabari mau ke saudara gitu. Imigrasi Bandung untuk imigrasi Tasik misalkan. Apakah bisa milih atau bagaimana? Biasa Pak, jantan dirinya aya seluruh Indonesia aya. Dia balik ka Tasik mangga, ka Bandung mangga, ka Cianjur mangga, ka Bekasi mangga. Kebetulan kami dari imigrasi Tasik ya kami arahkannya ke Tasik. Jadi kalau kita udah di sini, pas ke Bandung mau di imigrasi Bandung mah. Gitu bisa. Simpel ya, bebas. Ada billing Bu Falah? Gimana Bu? Ada billing keluar di situ ketika perpanjangan waktu atau penggantian paspor itu? Iya, ada kode billingnya. Nanti gampang tinggal diklik salin aja. Nanti bisa langsung dimasukkan ke mobile bankingnya, ke bagian pembayaran. Kadang-kadang orang suka bingung, ini saya transfer ke nomor rekening mana tadi untuk bayar paspornya? Enggak transfer. Ini masuknya ke pembayaran biasanya karena ini masuknya ke penerimaan negara. Itu. Jadi ada kode billingnya di situ dari aplikasi. Biasanya kalau itu MP2 Pak kodenya. MP2. Ya. Jadi intinya ketika kita proses yang tadi sudah diikutin, termasuk proses silakan datang ke imigrasi mana, ada pilihan di situ, Bandung, klik atau Tasik, klik, udah diklik. Silakan Anda bayar ke PPOB misalkan ya. Bayar ke PPOB. Itu PPOB-nya hanya di bank-bank saja. Kalau misalkan kayak macam di Alfa atau di Indo, biasanya lewat Bukalapak dulu Pak. Bukalapak ada pembayaran paspor. Ke Bukalapak. Bisa Bukalapak, bisa Shopee Tokopedia sama Tokopedia Bukalapak. bisa. Tokopedia sama Bukalapak. Oke, siap. Tapi jangan pay later. Shopee pay later. Apalan nih Pak Usman, aduh. Ya Allah, ya Robi. Oke, lanjut lagi ya. Oke, siap. Jadi gitu ya Mitra SPM-nya untuk Anda yang sudah memiliki paspor dan belum perpanjangan waktu, itu nanti istilahnya itu kalau di imigrasi itu untuk penggantian paspor ya. Jadi penggantian paspor. Jadi bisa
klik saja atau download aplikasi yang ada di Play Store atau di App Store, aplikasi M-Paspor. Jangan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Iya. Nggak ada kan? Nggak ada, itu aja. Ya, M-Paspor, di situ juga pasti kelihatan Direktorat Jenderalnya ya. Ya, Betul. betul. Di situ aja kelihatan Mitra XPM license-nya, lisensinya udah kelihatan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi buka aplikasi M-Paspor. Ketika sudah dibuka aplikasi M-Paspor, ikutin ya. Ikutin kebutuhan Anda itu apa, mau bikin baru atau misalkan mau penggantian paspor. Nah, penggantian paspor ikutin semua sampai selesai, nanti ada billing sekian. Itu kalau misal perpanjangan atau penggantian paspor berapa, Pak? Kalau untuk paspor biasa 350 350.000. paspor baru ya. Oh sama. Sama. Seperti paspor 350.000 ya. Betul. 350.000 udah nggak ada biaya apa-apa lagi. Nggak ada. Tuh, Mitra XPM cukup 350.000. Bahasa kamari mah kan ayo ongkos bolak-balik, ongkos nungguan gitu kan, jajan dan lain sebagainya. Sekarang mah kan sudah ada jelas waktunya tanggal sekian gitu kan. Bahkan jamnya mungkin kali ya. Iya, jamnya. Ada Oh, jamnya jamnya juga situ, ada? iya. Prediksi jam mungkin ya. Iya, tapi kalaupun misalnya dia mau datangnya agak sorean gitu, di situ kan jamnya kan dari jam 8 kita mulai pelayanan sampai jam 4 sore. Jadi sebenarnya dibebaskan sih orang tersebut mau datang jam berapa gitu. Cuma biasanya kalau pagi ramai banget. Oke, gitu. oke. Iya. Bu, jam 8 udah memang jam kantor sampai jam 4 ya. Iya. Lewat dari jam 4 mohon maaf tidak dilayani atau udah giliran kerja juga harus pada pulang ya. Oke ya. Oke lanjut ah. Siap. Bagaimana jika melebihi dari batas pembayaran 2 jam? Nah, ini nih 2 jam. Iya. Oh iya ya tadi sebentar. Untuk pembayaran paspor menggunakan kode billing yang didapat setelah memiliki tanggal kedatangan dari aplikasi M-Paspor. Tadi Bu Falah juga menyampaikan, jadi itu kode billingnya itu hanya berlaku 2 jam ya? Iya, hanya berlaku 2 jam. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata lebih dari 2 jam? Jadi dari permohonannya otomatis batal. Jadi setelah mendaftar itu, yang tadi saya bilang ada draft gitu ya, kalau Siap. belum dilanjutkan, dia kotaknya berwarna kuning. Siap. Ya, kalau misalnya dia sudah milih tanggal, kemudian dia belum dibayarkan, kotaknya masih kuning. Kalau dia sudah dibayarkan, itu nanti kotaknya itu berubah jadi hijau. Nah, nanti kalau misalnya belum dibayarkan setelah 2 jam, dia otomatis batal. Kode billingnya pun kadaluarsa, itu di kotaknya langsung jadi merah. Gitu. Kalau dia mau daftar lagi itu bisa, nggak Ulangi apa-apa. lagi. Ya, proses yang tadi ya. betul. Tapi memang harus nunggu ini sampai batal otomatis dulu gitu. Kalau mau daftar NIK yang sama, kalau NIK yang berbeda gitu ya, misalnya mau mendaftarkan keluarga yang lain gitu ya, yang kita tadi udah pilih tanggal tapi memang belum dibayar, tapi mau daftarin keluarga yang lain dulu itu bisa. Tapi kalau mendaftarkan NIK yang sama, selagi itu belum dibayar itu nggak bisa. Gitu. Jadi hanya coba bisa daftar sekali. Gitu selama 2 jam itu gitu, nanti bisa daftarnya lagi kalau yang itu udah kadaluarsa, udah nggak dibayarkan Jadi gitu. pulang PHP Pak, terus daftar tuh bayar Pak. PHP sama ribet. PHP ribet. Oke. Bayar paspornya kemana? Nah ini nih bayar paspornya kemana tuh? Tadi saya bilang PPOB. Kita akan lebih jelas lagi nih. Bayar paspornya kemana katanya? Bayar paspornya itu pilih mau non tunai atau tunai. Kalau non tunai bisa mobile banking. Tapi mobile bankingnya juga memang tidak semua bank. Oke, siap. Biasanya sih bank negara kayak Mandiri pakai aplikasi Livingnya, terus udah gitu BRI kebetulan harus pakai internet banking. Oke, siap. Nggak bisa pakai aplikasi Brimo-nya. Siap. Kalau BNI masih bisa. Kemudian BSI juga kemarin saya coba sempat bisa. Kemudian kalau untuk yang e-commerce yang non tunai juga itu bisa lewat Tokopedia atau Bukalapak. Di situ ada bagian top up top up ya. Kemudian ada penerimaan negara di situ masuknya. Kemudian bisa juga kalau bayar tunai itu bisa ke teller banknya langsung atau ke kantor pos terdekat. Siap. Ya, kebetulan di kantor imigrasi Tasik juga kita menyediakan kantor pos Siap. di dalam kantor imigrasinya gitu ya, loket pos Indonesia khusus gitu untuk yang mau ngirim paspor. Oh iya, Siap. bisa juga tuh. Kita kerjasama juga itu Kita salah satu kerjasama. layanan kami. Kita kerjasama dengan kantor pos. Iya. Jadi sudah kita foto wawancara terus udah bayar. Iya. Nanti kita titip, Bu, ini nomor permohonan saya segini, nanti paspornya tolong dikirim. Bisa melalui pos. Kita administrasinya ya ke pos aja. Iya. Oh, Jadi mantap. kantun Ini berbagai kemudahan diberikan ya. Iya, betul. Wah, ini luar biasa. Bu, ini saya ada informasi juga katanya bisa di Indomaret.
Ya, Indomaret itu bisa. Sebetulnya kemarin juga sempat ada yang ngasih, Bu ini saya udah bayar, ditunjukin sama dia gitu ya, bukti pembayaran dari Indomaret ya. Ya bisa, biasanya masuk ke penerimaan negara gitu kalau ke Indomaret gitu. Berarti ke Indomaret, saya mau bayar paspor gitu? Ya, cuma kalau dia bingung, biasanya coba, saya sih belum pernah lihat langsung gitu ya. Pak, kalau yang ke Indomaret di Bukalapak kan suka ada pembayarannya mau Indomaret, mau Indomaret, itu dipilih, jadi bisa nanti kita bayar. Oh iya, mungkin bisa juga gitu. Iya. Kudu pinter atuh minta serem lah. Ya, oke, siap, lanjut lah. Apakah bisa ubah jadwal kedatangan? Wah, ini tadi sudah berulang kali disampaikan. Nggak apa-apa, sampaikan lagi, Bu. Ya, untuk yang mengubah jadwal kedatangan bisa, tapi maksimal H-1 Maksimal tanggal. H-1. Iya, yang misalnya dia udah milih tanggal 25. 25. Ya. Kemudian dia tanggal 24 mikir-mikir lagi, tanggal 25 besok gak bisa, ada yang harus kemana gitu, keperluan mendesak gitu. Bisa, masih bisa reschedule selama tanggal 26, 27, 28-nya itu masih ada kuota. Gitu. Pokoknya di tanggal lainnya masih ada kuota tersedia gitu ya. Okay. Tapi kalau udah masuk, baik itu maju ataupun mundur ya? Ya, gitu betul. Tapi selama udah masuk ke tanggal 25-nya itu, sedangkan dia milih tanggal 25 tadi sebelumnya ya, itu nggak bisa diubah lagi jadwalnya. Udah di tanggal 25 meskipun tengah malam misalkan jam 00.01 udah nggak bisa diubah lagi. Betul, berarti harus sebelumnya. Iya, harus H-1 sebelumnya. Harus datang. Berarti mau tanggal 25, tanggal 24 apa 23 ya? Iya, bisa. Nah, gitu ya. Itu kalau misalnya dia nggak datang, bener-bener nggak datang tuh di tanggal 25-nya hangus. 350-nya. 350-nya hangus. Iya, gitu. Soalnya dia harus difoto di tanggal itu. Iya, itu. Iya. Jadi agak jangan hati-hati. Sampai kejadian ini. Betul, ya. hati-hati. Jangan sampai kejadian nih ya. Mentang-mentang udah bayar, ada ada ekuitansina, ada kebenaran ya nu hajat atau budak gering gitu kan. Tetap aja kalau misalkan sudah masuk waktunya, makanya harus sigap segera kalau misalkan memang mau diubah jadwal itu jangan sampai pas hari H. Jangan sampai pas di waktu tanggal tersebut. Ingat, di Indonesia waktu mulai berubah itu mulai 00.01. Itu sudah berubah tanggal, berubah hari ya. Ingat tuh Mitra FM ya. Jangan sampai pas isuk-isuk, halo ya budak gering panas tiris. Waduh, geus saya robah cenah ke imigrasi. Moal bisa seperti segitu mah. Kayak ya. jalir janji, Pak. Iya, ulah jalir janji. Jalir janji mah sok riweuh kayak gitu. Tanya. Oke. Baik. Jika tidak hadir di jadwal antriannya, apakah bisa hadir di hari lain? Nah, ini ada kesinambungan dengan barusan. Oke. Untuk hadir lagi di hari yang lain berarti harus daftar ulang lagi. Ari nu 350.000 tadi? Kalau misalnya udah jatuh tanggal mah udah hangus ya? Iya, hangus itu sudah tidak. Jadi kalau dari sistemnya pun di tanggal 26 ya misalnya dia baru datang, di tanggal 26 itu udah tidak ada namanya dia. Jadi memang itu secara sistem, bukan kitanya yang ngakalin biar dia nggak bisa diproses. Tapi secara sistemnya memang dia harus diproses di tanggal tersebut karena di tanggal tersebut pun sudah ada antrian yang lain. Iya, gitu. Jadi kita harus proses yang lain gitu. Seperti itu ya. Oke. Jika tidak bisa hadir yang lain, jika kita sudah, terus kalau misalkan dibatalkan bisa nggak? Dibatalkan kedatangannya maksudnya? Pokoknya mah ya entah gimana lah, pokoknya dibatalkan kedatangannya atau dibatalkan pembayaran misalkan kayak begitu. Bu nanti berhubung sekarang misalkan penuh nih waktu hari ini sebulan 2 bulan. Jadi maksudnya si uang tersebut mengendap gitu di situ, tapi nanti bisa saya datangnya bisa bulan depan. Ada durasi waktu seperti itu nggak? Bulan depan, pas misalkan 2 bulan ke depan atau misalkan gimana? Enggak. Jadi yang dibayarkan tuh hanya untuk tanggal tersebut saja. Tanggal tersebut. Iya. Batasan tanggal tersebut tanggal apa saja, Bu? Dalam kurun waktu 1 minggu setelah pembayaran atau misalkan 1 bulan setelah pembayaran bisa atau sekian bulan atau gimana? Untuk mendaftarnya lagi? Misalkan kan udah bayar nih. Iya. Udah bayar nih. Iya. Bapak harus datang tanggal sekian. Iya. Nah, itu jaraknya berapa tuh dari pembayaran? Oh, itu gimana Bapak yang milih? Oh, gimana kita yang milih? Iya, jadi termasuk di situ mungkin ada pilihan, misalkan sekarang nih tanggal 2 Juni misalkan nih sekarang tanggal 2 Juni. Di situ bakal ada nggak, memungkinkan nggak ada tanggal 2 Juli? Oh ya, jadi pembukaan kuotanya ini kan per bulan. Ya, jadi biasanya kayak bentar lagi kan mau akhir Juni. Nah, itu nanti di akhir Juni 30 Juni ini sekitar tanggal 30 akan dibuka kuota sebulan untuk yang bulan Juli. Bulan Juli. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan dalam bulan Juli itu penuh, berarti kita misalkan dapat kuotanya bulan Agustus.
Ya, tinggal nunggu. Memungkinkan. Ya, tapi harus Nunggu buka dulu, dulu. Gak usah bayar, gak usah daftar dulu. Nanti Iya. aja tunggu kuota bulan Agustus. Kuotanya dibuka dulu. Karena kalau misalkan billing sudah kita bayar, sudah yakin range-nya mungkin tidak akan sampai 2-3 bulan ke Nggak depan. mungkin, Nggak, ya. iya. Nggak mungkin. Iya. Nah, itu Cuma pertanyaan saya. sebulan. Ya, itu pertanyaan saya yang paling krusial itu ya. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kalau di situ di aplikasi tek 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 udah silakan bayar, kode billing sudah keluar truk. Nah, berarti itu durasinya nggak mungkin lewat 1 atau 2 bulan ke Iya. depan. Iya. Pasti di range waktu tersebut atau di range bulan tersebut kurang lebih seminggu atau 2 minggu ke depan pasti ada jadwal kita harus datang ke TKP. Iya. Siap. Mantap ya. Lanjut lagi, jika akunnya sudah digunakan untuk mendaftar antrian, apakah ada jarak waktu agar bisa daftar online di akun yang sama? Ya, kalau untuk mendaftarkan orang yang sama itu tidak bisa kecuali yang tadi kode billingnya sudah kadaluarsa. Kalau misalnya tadi mau mendaftarkan keluarga yang lain, yang ayahnya sudah mendaftar dan sudah bayar misalnya, kemudian mau daftarkan istrinya, anaknya, itu bisa langsung digunakan. Jadi sebenarnya tidak ada batasan di satu akun itu untuk mendaftarkan berapa orang. Berapa orang juga ya? Ya, gitu. Jadi tidak mesti satu orang harus satu akun, enggak ya? Ya, enggak. Yang penting ada keterikatan. Walaupun akun keluarga jauh misalkan, Enggak apa-apa. gak masalah ya. Ada pilihannya. Hubungannya apa? Kerabat. Oh siap. Gitu. Teman, Ya. Gitu ya. TTM bisa Pak. Ulah itu ulah. Nah, ya. Diomongin atuh Kapolda. Siap. Berapa kuota antrian M-Paspor setiap harinya? Ini penting juga nih. Iya, kuota antriannya kita sudah sangat banyak sekali. Kita memang kemarin itu menerima evaluasi lah gitu mungkin ya orang, karena sekarang border perbatasan sudah dibuka, kemudian negara lain pun sudah membuka gitu ya untuk yang pariwisatanya. Jadi orang-orang udah banyak yang pengen jalan-jalan keluar negeri 2 tahun kehambat gitu ya. Terus yang umroh juga sekarang sudah dibuka. Jadi peminatnya sekarang lagi tinggi-tingginya gitu ya. Jadi pembukaan kuota kita sudah sangat banyak. Untuk yang perharinya saja kita ada 150 orang gitu. Jadi pasti kebagian lah kalau misalnya kuota mah. Siap. 150 orang per hari. Iya. Mantap. Pembukaan kuota kapan saja? Pembukaan kuotanya untuk aplikasi ini sebulan sekali di Pembukaan akhir bulan ya, untuk sebulan berikutnya kuotanya gitu. Jadi bebas pilih tuh di antara sebulan itu mau tanggal berapanya, gimana orang tersebut yang mau datang ke kantor imigrasi mau kapan. Gitu. Kalau Pak Usman dan Ibu Pala posisinya di kantornya di dalam apa ada bisa ketemu sama orang? Kalau Bu Palas kebetulan beliau ini paling riweuh Pak. Karena dia menerima berbagai macam keluhan, pengaduan. Berarti di depan ya? Oh iya, paling depan. Berarti kalau misalkan saya ke sana bakal ketemu sama Bu Pala dulu kan? pasti. Bu, mereka Pak Usman beri ngopi. Mangga. Kalau saya kebetulan bagian di balik layar. Di back office ya. Iya, marketingnya gitu. Oke, siap. Berarti saya kalau misalkan ke sana nih wajib ketemu Pak Usman, ngajak ngopi gitu. Ngopinya di mana? Di kantin nih, kopi gunting ya. Entar abis masuk kemekal Pak. Kemekal ya. Kopi Papandayan. Kopi Papandayan. Mantap. Ya, siap. Masya Allah, Mitra SFM beginilah kalau misalkan talk show atau dialog seperti ciri khasnya Radio Rex FM seperti ini Mitra SFM ya. Jadi kami itu kalau misalkan kaku repot Bu, ya akhirnya pesan ke masyarakat nggak nyampe gitu kan. Kalau begini smooth gitu kan. Oh iya ini. Jadi ketika masyarakat bertanya pun dengan mudah. Biasanya kumpul pertanyaan itu ada di Biang Lala pagi. Pasti mereka bakal tanya, Bang, waktu hari anu, kok nggak dibuka pertanyaan gitu ya, kayak begitu. Saya mau tanya begini, tapi kalau sudah ada seperti halnya ini ya, kontak-kontak seperti ini kami mudah. Langsung tanya, langsung akses gitu kan. Ada masalah dengan BPN, ada masalah dengan Capir dan lain sebagainya, kami langsung akses dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan sesuai gitu kan, sesuai dengan apa yang diharapkan semuanya ya. Karena kalau bicara keinginan, maka Allah mah hanya akan memberikan kebutuhan bukan keinginan. Asik. Oke, wah nggak kerasa nih waktunya. Aya Pak program unggulan di Tasik. Oh iya, apa tuh? Namina Iji Paspor. Iji Paspor. Sarang program Easy mudah. Sarang program imigrasi Gustu Pesantren. Imigrasi Gustu Pesantren. Iya. Oh, ini berarti orientasinya untuk naik haji dan umroh ya. Iya. Gimana itu? Jadi kalau Iji Paspor itu kita yang datang, Pak. Jadi misalnya ada lembaga. Nggak bisa melalui M-Paspor? Enggak, bisa langsung dilayani. Bisa langsung dilayani? Iya. Easy Paspor? Iji Paspor sama imigrasi Gustu Pesantren. Oke.
Pencerahan Pak, pencerahan. Jadi izin paspor misalnya ada komunitas atau ada apa namanya lembaga tertentu pesantren ataupun KBIH kalau di Garut ya. KBIH atau mungkin atau Majelis travel, Taklim. Majelis Taklim ingin mengajukan permohonan paspor untuk jamaahnya misalnya. Oke. Nah, bisa menghubungi ke kantor imigrasi, nanti disiapkan berkasnya terlebih dahulu, dikirim dulu ke sana, kita entry di sana. Hari apa misalnya mereka jadwal saya mau di minggu depan misalnya tanggal 2 Juli misalnya. Sebelumnya berkasnya ke sana dikirim, kami periksa dulu di sana, dimasukin dulu ke aplikasi. Nanti kita datang ke majelis tersebut sambil bawa peralatan untuk mobile paspor, kita foto, udah wawancara, selesai. Nanti paspornya diambil bisa melalui KBIH tersebut. Easy paspor. Gak melulu cuman yang mau umroh atau haji kan? Enggak kan? Iya. Kalau misalkan kebetulan ada open trip nih, open trip ke Turki misalkan ya, open trip ke Turki banyakan. Dan kebetulan ada sebagian orang yang belum memiliki paspor, itu bisa menggunakan layanan easy paspor itu. Jadi nanti si tour leadernya ngurusin. Iya, itu ngurusin ke sana. Oke. Mudah ya berarti ya. Oke, mantap. Satu lagi, paspor goes to pesantren. Kemarin sudah terlaksana di Garut itu di pesantren Darul Muwahhidin, kemudian di Tasik di Cintapada, kemudian ada lagi di mana di Ciamis juga. Pelanggaran namun palah biru acan. Pesantren atas jauh ya payun. Sudah paling duluan apalah biru. Orang petugasnya ada di situ ya. Aduh, luar biasa nih, alhamdulillah, ini luar biasa Pak Raden Usman. Mantap ya. Oke. Apalagi Pak? Ada informasi lain lagi? Ya biasanya juga itu untuk orang-orang yang mau naik haji Pak. Yang naik haji kan udah sepuh-sepuh, kalau datang ke sana kan repot. Apalagi di Pameng, Pekti Bungbulang, Singgajaya. Kita yang datang nanti. Oke. Tapi mungkin dengan catatan bukan cuma satu orang, melayaninya banyak kan. Jadi mesti kolektif ya. Pak, kalau misalkan nggak melulu KBIH, kalau misalkan nih kebetulan saya ini ketua RW misalkan ya, ketua RW daerah Pamengpeuk nih ya, di daerah Pamengpeuk yang dari Pamengpeuk tuh masih jauh lagi gitu kan, masih 2 jam lagi ke tempat saya nih misalkan ya. Karena kebetulan besan di situ gitu kan, 2 jam kurang lebih dari pusat kota Pamengpeuk teh. Nah, kebetulan saya di situ. Kebetulan ini ada, apakah itu keluarga, apakah itu tetangga atau masyarakat yang di situ di sekitar ada niatan pengen berangkat umroh bareng-bareng nih. Kemudian ya. Tapi ini kita bukan agent ya. Komunitas misalnya. Komunitas lah masuknya. Bisa itu saya misalkan tiba-tiba saya ini RW nih. Karena kan ada warga saya nih ada 10 orang atau 20 orang yang mau pada berangkat umroh. Terus sama ketua RW-nya diurusin. Tek gitu, kontak Pak Usman, bisa kontak kantor imigrasi, Pak gini. Itu berarti bisa diakomodir. Bisa diakomodir. Minimal itu ya jangan 5 atau 10 ya 30 ke atas. 30. Itu berarti ada batas minimal, ada limit berarti 30 ke atas ya. Berarti ada limitnya, meter SPM ingat nih, 30 orang ke atas, seperti itu lah ya. Jadi ada dari orang bisa 30 biasanya ya 40-50 lah. 40-50 lah ya. 30 paling minimal itu. Biasanya kita layani yang itu yang 30 itu yang dekat-dekat misalnya. Tapi yang jelas mungkin nanti ada koordinasi dulu dong. Iya betul. Ada koordinasi dulu dong. Ada surat menyurat dulu. Oke. Jadi nggak melulu gimana. Nah, bagaimana si masyarakat itu untuk mengetahui kepada siapa mereka akan menghubungi gitu. Kalau saya mah gampang, di sini udah ada nomornya gitu. Itu ada di website kita ada Pak. Di Instagram kita ada, di Twitter kita ada, di layanan Facebook. Iya. Layanan operator ya. Iya, di sana. Berarti kalau begitu ke operator bisa nanyain dong. Bisa lewat WhatsApp biasanya. WhatsApp Gateway bisa. WhatsApp Gateway juga bisa. Bukan robot Pak yang jawabnya. Enggak. Ini Bu. Ternyata Ibu Tiara ya. Aduh, yang jawab WhatsApp-nya itu. Iya. Karena saya kalau misalkan kebetulan nge-WhatsApp ke mana ya kemarin tuh, yang jawabnya robot. Dia robot. Ada sistemnya juga Pak di kita. Cuma kita juga bisa balas manual juga gitu. Kalau yang sistem itu biasanya dia balas otomatis kalau ada keyword tertentu. Iya, pertanyaan yang umum gitu ya. Gitu. Persyaratan paspor kan udah umum gitu. Iya, jadi biasanya ada otomatis balasan gitu. Cuma kalau misalnya yang tidak ada di keyword, biasanya dia masuk ke inbox kita, jadi kita balas manual. Gitu. Oke. Kalau balasannya itu berapa kali jam, berapa kali 24 jam misalkan? Biasanya sih di jam kerja sih Pak. Jam kerja ya? Mulai dari jam 8 pagi lah sampai jam 4 sore kita masih balas. Cuma kadang-kadang kalau untuk yang Instagram gitu masih udah malam pun masih kita balas gitu. Karena kan kita online masing-masing gitu. Jadi masih bisa gitu. Ini kerjaan
Bu Falah loba pisan Mitra FM ya. Bisa sampai 24 sampai kudu ngabalasan Instagram keimigrasian. Ini luar biasa nih. Bu Falah berarti berapa orang nih di bagian analis keimigrasian di sana? Kalau Tasik. di angkatan saya ada 5 orang, ditambah dengan 2 orang itu kayak semacam pindah jabatan gitu ya, dari jabatan sebelumnya ke analis juga. Jadi totalnya 7 orang. Ya. 7 orang. Ya. Itu 7 orang ke cover nggak seluruh warga? Kan coverage areanya itu Ciamis, Banjar, Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian juga Garut. Ya. Itu ke cover nggak sih dengan 7 orang? Sebenarnya yang bagian untuk yang pelayanannya langsung ya, pelayanan langsung kalau untuk informasi hanya saya saja di antara 7 orang analis itu. Yang lain itu ada di bagian pelayanan paspor juga, ada yang di bagian pengawasan dan penindakan 1 orang, 2-nya lagi kuliah. S2 dan S3 satu. Gitu. Iya. Kebetulan di Kemenkumham itu banyak beasiswa Pak. Iya. Itu kan dia lagi di luar negeri di Inggris di mana? Ya, yang satu lagi S2 di ITB, yang satu lagi di Hungaria S3. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Berarti calon pimpinan mereka tuh ya. Waduh, Bu Falah kapan atau dapat giliran? Seterusnya secepatnya mungkin. Cepatnya ya. Masya Allah, alhamdulillah, wasyukurillah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa sesegera mungkin atuh ya. Aduh, Pak Usman bakal kebagian mah Pak Usman? Atas abi mah. Oh atas. Sudah, beliau mah sudah duluan. Aduh, luar biasa. Oke, mantap sekali. Aduh, mohon maaf ini lintas waktu sampai 5 menit ini. Mohon maaf karena ini beginilah kalau Ardi kalau udah talk show tuh begini, nggak berhenti kalau nggak di stop mah dulu ya kira. Halo Akbar. Siap. Terima kasih Ibu Tiara Falah Ramadhani dan juga Pak Raden Usman Domiri. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukan menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini dan memberikan informasi yang sangat aktual dan faktual ya. Mungkin terakhir sebagai closing statement silakan dari Pak Usman terlebih dahulu. Ya, kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Garut untuk membuat paspor ini sekarang lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Silakan kalau mau membuat paspor, hubungi saja kantor imigrasi Tasikmalaya, unduh M-Paspor dan ikuti segala yang yang telah disampaikan oleh M-Paspor. Jadi kayak komunikasi aja. Siap. Kemudian jangan percaya terhadap pihak-pihak nih. Pihak ketiga. Pihak-pihak yang menjanjikan paspor gampang. Sekarang paspor bisa bikin sendiri. Ya. Siap. Oke. Mangga Bu Falah. Ya, untuk dari saya betul yang dikatakan Pak Usman sebelumnya, untuk pembuatan paspor lebih baik sendiri diurusnya. Jadi kita tahu apa aja yang harus dilengkapi, apa aja kekurangannya. Dan satu lagi tambahan dari saya, untuk orang-orang yang daftar M-Paspor kadang-kadang mereka mempertanyakan, kok ini saya nggak nemu imigrasi Tasik di aplikasi M-Paspornya, malah imigrasi Merauke, mana yang jauh-jauh. Ini Akang Tetehnya coba dicek lagi sebelumnya apakah pilih paspor elektronik atau paspor biasa. Soalnya di imigrasi Tasik kita untuk saat ini hanya menyediakan paspor biasa saja. Paspor elektronik kita belum menyediakan gitu. Jadi di awal itu pilihnya paspor biasa, jangan pilih paspor elektronik gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Karena dulu teh ada informasi paspor teh cukup di HP we hungkul. Itu yang dimaksud paspor elektronik teh itu mungkin? Enggak. Bukan ya? Sama, bentuknya sama kayak paspor biasa, cuma kayak KTP elektronik ada chipnya gitu. Dan bisa dapat bebas visa ke Jepang kalau yang pakai paspor elektronik. Iya. Layanan Tasik. Enggak ngebuka itu. Tasik Daya luaya di Bandung, Bogor, Depok sama Bekasi. Tapi yang jelas untuk hal-hal tersebut, wah ini masih banyak informasi yang harus diserap nih ya. Yang jelas kalau untuk hal-hal tersebut Mitra FM bisa Anda dapatkan informasinya bisa langsung aja ya download aplikasi M-Paspor. Ingat, download aplikasi M-Paspor. Di situnya ada tulisan tuh Direktorat Jenderal Imigrasi, itu udah yakin punya imigrasi. Awas hati-hati jangan download yang lain-lain yang macam-macam ya. Karena kan ya kadang-kala suka ada gitu kan imigrasi gitu, caranya tulisnya imigrasi, di situ aplikasi imigrasi, padahal bukan gitu kan. Yang dikeluarkan kalau dari Direktorat Jenderal Keimigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi itu adalah M-Paspor. Jadi ini teh di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kemenkumham ya. Oke, mantap. Ibu Falah terima kasih banyak, Pak Usman terima kasih banyak, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu waktu kita bisa bertemu lagi ya. Jangan sungkan kalau misalkan ada apa-apa, hubungi kami Radio Rex FM Garut. Siap. Komo orang Garut na Pak Usman Gampir. Siap.
Siap. Mitra SPM, demikian tuntas sudah kebersamaan kita di dialog interaktif spesial kita bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Tasikmalaya yang telah menyampaikan informasi terkait dengan M-Paspor seperti apa dan bagaimana tadi disampaikan oleh Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian Raden Usman Domiri dan juga analis keimigrasian pertama adalah Ibu Tiara Falah Ramadhani. Saya pemandu tugas Ardi Wiguna undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.